Cek.
Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga, sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur, di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah berserta saudara-saudari. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, suci.
bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami agar kami menggantungkan seluruh hidup dan masa depan kami kepada anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga memerintah dunia ini. Berilah kami Roh Kudus agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke surga yang kekal, yaitu segala yang baik, benar dan indah yang diajarkan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat 1, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Pembacaan firman Allah diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, Yesusku Juru Selamatku. Tuhan
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak kami lahir. Dari dalam diri kami sendiri memiliki kebiasaan dan kecenderungan untuk menentang kehendak Tuhan. Kami mengaku tanpa diajari oleh siapapun, sejak lahir memang memiliki sifat untuk mencuri, berbohong, berzina dan melakukan kekerasan. Dosa telah melekat dan membelenggu kami. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib demi membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Ampunilah dosa kami ya Allah, ubahlah dan baharuilah kami, teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan mendukung kebajikan dalam hidup ini. Demi Kristus kami memohon kepadamu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi jadi Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib Benar Anugerah. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kenaikan Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222A ayat 1, Agungkan kuasa namanya.
Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 1 ayat 9 sampai 14. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222A ayat 4, "Agungkan kuasa namanya." Pembacaan firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Ibrani 3 ayat 8 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. "Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara,
supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan
Sambil menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat diundang bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas takhta kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, di mana juga Tuhan Engkau telah menolong, Engkau telah menyertai perjalanan kami, hingga kami dapat sampai berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami di rumah-Mu pada saat ini ya Bapa. Pada saat ini juga ya Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang telah Engkau titipkan dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati semua tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi, sehingga dan biarlah Engkau terima juga persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala yang mengelola, tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi sehingga persembahan ini dapat dijalankan, dapat digunakan sebagaimana mestinya Tuhan, dan seturut dengan kehendak-Mu di surga ya Bapa. Ini doa kami yang singkat ini Tuhan, yang kami landaskan nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kesaksian pujian kor atau vokal group. Yang pertama dari Formasi Lingkuan 5, yang kedua Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta, dan yang terakhir Serafim Voice. Kesaksian pujian oleh Formasi Lingkuan 5.
Selanjutnya kesaksian pujian dari Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta.
Selanjutnya kesaksian pujian oleh Seraphim Voice. Di atas awan kami berjalan bersama Yesus, berpegang tangan, bercanda ria dengan malaikat, kami pun sungguh senang. Di negeri indah, negeri yang permai, kami pun tinggal kekal selamanya. Bernyanyi-nyanyi, bersukaria, memuji Yesus Raja. Bersama-sama Yesus, bersukacita, bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, bergembira, bergembira. kami percaya, kami pun tiba dalam surga negeri bakal. Yesus Raja. Yesus Raja. Di atas awan Kami kami semua berjalan bersama bersama Yesus, berpegang tangan. kami pun sungguh senang. Di negeri indah, negeri yang permai, kami pun tinggal kekal selamanya. Bernyanyi-nyanyi, bersukaria, memuji Yesus Raja. Bersama-sama bersukacita, Bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, bergembira, bergembira. kami percaya, kami pun tiba dalam surga negeri bakal. Bersama-sama Yesus, bersukacita, bersama Yesus, bersama Yesus, bergembira, bergembira. kami percaya, kami pun tiba dalam surga negeri bakal. Dalam surga
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini, dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersekutu di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa Yesus telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dan Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kami dan menjadi perantara bagi kami dalam setiap kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Dan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat ini kami merindukan sabda Tuhan dan kami memohon dengan penuh kerendahan hati. Mari Bapa, berikanlah kami roh pengertian sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Mari berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu ya Bapa, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan terambil dari Yohanes pasal 6. Ayatnya yang ke-60 sampai ayatnya yang ke-63. Sekali lagi dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 63. Beginilah firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita. Yahobu. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pasti tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan tadi melalui pembacaan kisah kenaikan Yesus, di situ telah disampaikan 40 hari. Kemudian setelah ia menampakkan diri dan mengajarkan banyak hal kepada para murid, termasuk dan mengingatkan untuk tidak meninggalkan Yerusalem
dan hendaklah mereka bersaksi sampai ke ujung bumi. Dan di situ telah dikisahkan bahwa Yesus kemudian terangkat naik ke surga. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, mengapa Yesus naik ke surga? Mengapakah Yesus tidak betah tinggal di dunia ini? Mengapakah setelah ia bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut, mengapakah dia tidak menunjukkan bahwa dia juga adalah anak Allah? Mengapakah tidak bersama-sama dengan para murid untuk terus menyampaikan firman Tuhan? Dan kalau boleh sampai saat ini maunya Yesus berada di tengah-tengah kita, sama seperti ketika Yesus berada di dunia ini. Bapak Ibu, saya menyampaikan kepada kita mengapa Yesus naik ke surga. Ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa sebagai tanda bahwa masa penampakan diri sudah selesai. Dan kemudian Yesus akan menyertai murid-muridnya, bukan lagi Yesus bersama-sama seperti biasanya, tetapi melalui Roh Kudus. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan pernah turun. Yang kedua, Yesus kembali ke tempat kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ada. Itulah mengapa Yesus harus naik ke surga. Karena tempat sebelumnya, yaitu di surga, dan dia telah turun ke dunia. Menjelma menjadi manusia, dia lahir dari seorang darah, anak perempuan, yaitu Maria. Maka setelah itu dia harus kembali ke tempat kemuliaan itu, yaitu surga. Yang ketiga, sebagaimana yang kita selalu akui melalui pengakuan iman percaya kita, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya bahwa karya penyelamatan sudah genap dan sudah selesai, dan Yesus tidak mengalami penderitaan lagi. Kemudian karena kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya oleh Bapanya. Dan kemudian untuk menantikan saatnya musuh akan dijadikan sebagai tumpuan kakinya. Barangkali ini pernah ditanyakan di PA, mengapa harus Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Dan inilah jawabannya. Kemudian Bapak Ibu, dia datang sebagai imam besar ke tempat maha suci dengan membawa korban yang sempurna dan berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus hidup di surga sebagai pengantara bagi umatnya. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketika kita berdoa syafaat, harus melalui siapa? Bukankah kepada Yesus? Itulah mengapa kita selalu berdoa dan menutup doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Karena dia adalah pengantara. Kemudian dia menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tujuan dia datang ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sebagai pengantara, dia akan juga mempersiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, Yesus menantikan saat kedatangannya yang kedua kali, pada saat mana jemaat sudah lengkap dan semua orang pilihan Allah akan diselamatkan. Tentu inilah Bapak Ibu jawaban mengapa harus Yesus naik ke surga. Pada saat ini kita sebagai orang percaya sambil berdoa dan bekerja ora et labora, dan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan mempersiapkan diri, membuahkan iman perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, maka melalui firman Tuhan kita diingatkan, kita diajak kembali untuk melihat
untuk mengoreksi apakah kita ini benar-benar sudah menjadi murid, pengikut Kristus yang sejati atau tidak. Inilah firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita saat ini. Kenapa Bapak Ibu? Tadi kita sudah membaca dan mendengarkan bahwa di sini banyak murid-murid disampaikan akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri dalam hal ini, mengundurkan diri tidak lagi mengikut Yesus. Pertanyaannya, bagaimana juga dengan kita sebagai orang Kristen? Orang Kristen kan pengikut Yesus. Bukankah sekarang ini juga ada banyak orang yang ada banyak orang yang meninggalkan imannya, ada banyak orang yang pergi keluar sana. Bahkan ada orang-orang yang masih mengeraskan hatinya, tidak mau menerima ajaran firman Tuhan, tidak menerima Yesus. Dan inilah poin penting yang disampaikan kepada kita. Kalau kita mau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kalau kita mau supaya tempat yang disediakan bagi kita akan menjadi tempat kita juga nanti bersama dengan Yesus, maka ingatlah poin yang disampaikan di sini, haruslah menjadi pengikut, haruslah menjadi murid yang sejati, yang setia sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak respon orang ketika mendengarkan firman Tuhan. Tidak semua orang 100 orang ketika mendengarkan khotbah, maka mereka sepaham sepakat mereka akan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi dari 100 orang itu Bapak Ibu pasti paling tidak ada 3 hal. Ada 3 respon yang akan terjadi. Respon yang pertama yang saya mau sampaikan adalah, yaitu ada banyak orang yang justru kecewa dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Ketika mendengarkan firman Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika firman Tuhan itu begitu keras menurut pendengarannya. Apalagi kalau datang tanda kutip, isinggung raodo pengkhotbah da'u. Maka banyak orang yang akan kecewa dan memilih untuk tidak mendengarkan khotbah itu. Bukankah firman Tuhan adalah seperti pedang bermata 2? Karena firman Tuhan, Bapak Ibu, tidak hanya menyampaikan masalah berkat saja, tapi dia juga akan menyampaikan kutuk. Firman Tuhan tidak hanya menyampaikan pengampunan, tapi dia juga menuntut kita supaya bertobat. Firman Tuhan tidak hanya menyampaikan masalah keselamatan, tetapi juga firman Tuhan akan menyampaikan masalah penghukuman. Tetapi di sini, murid-murid siapakah mereka? Apakah mereka adalah ke-12 rasul? Bukan. Tetapi murid-murid di sini yang telah disampaikan ketika mereka mendengarkan Yesus berbicara, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan barang siapa memakan daging dan meminum darahku, maka ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dia akan hidup selama-lamanya." Maka itu bertentangan. Itu tidak masuk akal bagi mereka. Mereka menolak. Bagaimana mungkin kita akan makan darah, minum darah dan makan daging manusia? Apakah kita adalah seorang kanibal? Mereka tidak menyadari bahwa Yesus mengatakan akulah roti hidup. Karena dia adalah penyelamat. Dia menebus. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan itulah mengapa sebenarnya Bapak Ibu dia selalu mengatakan di sini, barang siapa yang percaya kepada aku, maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Poin yang di sini bukan masalah memakan daging dan darah Yesus, tetapi hanyalah percaya bahwa dia adalah juru selamat.
roti yang hidup. Jiwa akan dikenyangkan ketika kita akan menerima, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia tidak akan mengalami kelaparan, dia tidak akan merasa haus lagi, tetapi jiwanya akan merasa tenang. Hidupnya akan merasa damai. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Yesus. Tetapi di sini Bapak Ibu, justru banyak yang kecewa dan mengundurkan diri. Karena Yesus berkata, apakah perkataanku ini telah menggoncangkan imanmu? Maka ketika khotbah juga berbicara secara keras, kadang orang juga mengatakan, itu tertuju untukku karena perbuatanku seperti ini. Seharusnya dia mau berubah, bertobat, tetapi justru dia mengatakan, aku tersinggung oleh apa yang disampaikan kepada aku. Jangan kita pilih seperti ini Bapak Ibu. Poin yang kedua, ada yang percaya dan mau mengakui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita akan membaca dan meneruskan selanjutnya di ayat yang ke-67, ketika murid-murid yang adalah hanya simpatisan daripada pengikut Yesus, maka Yesus juga bertanya kepada para murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan kita melihat bagaimana nanti Petrus akan mewakili daripada para murid lainnya. Dan di ayat hafalan nanti akan kita sebutkan bersama-sama. Di situ dia berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Maka inilah respon yang baik Bapak Ibu. Inilah respon yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, harus percaya dan mengakui kebenaran firman. Karena kenapa? Firman Allah itu adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesaksian, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Maka apapun firman Tuhan yang mau disampaikan, kita harus percaya bahwa firman Tuhan tidak akan berubah satu titik pun. Firman Tuhan iya, firman Tuhan pasti. Letebule. Kita harus aminkan. Kalau memang sifatnya adalah teguran, kita harus terima. Itu bermanfaat untuk mendidik, untuk mengajar saya. Kalau berkat, itu artinya bahwa Tuhan memang mengasihi kita. Itu artinya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Maka kita juga harus percaya akan kasih Tuhan itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Petrus mewakili para murid. Demikian kita juga pengikut Kristus harus percaya dan mengakui kebenaran firman. Sikap yang ketiga yaitu sikap seolah percaya padahal tidak. Banyak orang seperti ini manggut-manggut Bapak Ibu. Banyak orang seperti ini memang ketika dijelaskan ia mengerti. Tetapi masalah dia melakukannya itu tidak. Noitan rohnya, siapakah dia? Yudas. Dan Yesus juga jelas menentang bahwa ini adalah iblis yang akan menjerat si Yudas. Maka Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang memiliki sikap seperti ini, dia mendengarkan firman Tuhan, dia rajin beribadah, tetapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini juga adalah salah. Kemarin kita para pelayan telah menerima pelatihan. Bagaimana seorang pribadi, seorang pelayan, dan saya rasa bukan hanya pelayan, kita pengikut Kristus harus memiliki sifat pelayan yang otentik. Yang artinya dia harus mampu mengenali dirinya. Dia harus mampu mengosongkan dirinya. Dia harus mengakui bahwa karena kasih Allah lah dia ada sebagaimana dia ada. Dan lebih daripada itu, bahwa dia harus mengerti dan membangun relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama, supaya tidak hanya sifatnya adalah aktivisme,
Karena kenapa? Kalau orang rajin beribadah tetapi hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai aktivisme, maka sedikit-sedikit dia akan mundur. Sedikit-sedikit nyalinya akan ciut. Orientasinya adalah pada diri sendiri. Itulah Yudas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan kepada kita. Tadi saya telah mengatakan, selama berada di dunia ini, mari mempersiapkan diri. Mari Bapak Ibu melakukan dan merenungkan 3 hal ini. Yang pertama, mari bertanya pada diri sendiri. Sebagai pengikut Kristus, siapakah Yesus yang engkau imani? Siapakah Yesus bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu? Apakah dia adalah sebagai penebus atau hanya sebagai pemasok? Banyak orang mengikuti dia seperti murid-murid yang mengundurkan diri hanya karena masalah musisa yang Yesus lakukan, memberikan 5.000 orang lebih daripada itu. Sehingga mereka mengatakan, ketika kita mengikuti Yesus, maka kita tidak akan mengalami kelaparan. Toh Yesus akan menyediakan. Itu adalah pemasok. Jadi siapa Yesus? Kalau kita datang kepada Yesus hanya pada saat ada pergumulan hidup, hanya karena kita mau meminta Tuhan, cukupkanlah kebutuhan kami hari ini. Tuhan jawablah doaku hari ini. Itu artinya sudah salah. Karena bukan hanya pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita bergumul, baru kita meratapi, baru kita merang-rang, baru kita menjadi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi akuilah dia dalam segala hal. Dia adalah penebus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Tidak ada selain itu. Mari bertanya pada diri sendiri. Yang kedua, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Yohanes Calvin berkata, Bapak Ibu, murid belum tentu adalah orang Kristen sejati. Sekali lagi, murid belum tentu adalah orang Kristen sejati. Ada yang hanya ikut-ikutan. Berarti kalau hanya ikut-ikutan Bapak Ibu, ya bersilo. Yang penting saya mau nyanyi, yang penting saya mau tampil. Apalagi masalah simpatisan ini. Hati-hati ketika disebut simpatisan, kita tidak akan terdaftar. Karena hanya simpatisan. Kita juga tidak terdaftar di dunia ini, apalagi nanti dalam kitab kehidupan. Karena tidak semua orang yang berseru memanggil Yesus, Yesus akan masuk ke surga. Tapi hanya yang mengasihi Yesus dan Bapaknya dan mengikuti perintahnya. Jadilah murid, jadilah Kristen yang sejati. Bukan ikut-ikutan, bukan abal-abal. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah, bukalah hati untuk menerima firman Tuhan, sehingga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Membuka hati. Sebenarnya mereka mengundurkan diri, bukan masalah mereka tidak mengerti apa kata Yesus. Tetapi karena mereka benar-benar menolak dan mereka tidak menerima bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah hati sudah kita buka atau belum? Hati-hati. Jangan sampai firman Tuhan jatuh ke tanah yang tidak subur. Jatuh ke semak berduri. Jatuh di atas batu. Tapi usahakan Bapak Ibu sebelum datang ke gereja, mari berdoa, buka hati. Biarlah Roh Kudus bekerja, mendiami hati, sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan Bapak Ibu sekali lagi akan bermanfaat bagi kita
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudariku, dari 3 hal ini biarlah kiranya menjadi bahan perenungan bagi kita, sehingga kita benar-benar hidup dalam takut akan Allah. Ayat hafalan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari kita sebut bersama-sama 3-3 ya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes pasal 6 ayat 69, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami mengerti dan menerimanya ya Bapa. Dan kami mengakui bahwa benar anak-Mu adalah roti yang hidup, yang turun dari sorga. Dan barang siapa yang mau memakan daging dan meminum roh daripada roti hidup yaitu Yesus, akan mendapatkan hidup yang kekal, akan hidup selama-lamanya. Kami mau menerimamu. Kami mau percaya kepadamu bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Mampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Buka hati kami sepenuhnya. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, tempat bertumbuhnya firman berakar dan berbuah. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengar kesaksian pujian Core Vocal Group dari Formasi Lingkungan 5, Komisi Lansia, Enoni Group. Yang pertama Formasi Lingkungan 5.
Selanjutnya kesaksian pujian Komisi Lansia.
Selanjutnya kesaksian pujian dari Enoni Group. Peace like a river attended my way, like sorrows, like sea billows roll. Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is with my soul, with my soul. It is well with my soul. Kendati hidup tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajar bersaksi tegas, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, selamatlah
It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is my soul. With my soul. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembaga bunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Selama kami berada dalam rumah-Mu, Engkau telah menolong, Engkau telah memberkati kami. Bahkan Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami boleh mempersembahkan pujian yang begitu indah. Demikian juga ada banyak hal yang sudah kami terima, terlebih melalui firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan bagi kami. Semua kebaikan Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami dari hari ke hari dan sampai detik ini, kami tidak bisa membalaskannya kepada Bapa. Kami hanya mengucap syukur, dan inilah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah kami bencana-Mu, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami juga Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami dan bimbinglah kami. Berikanlah kami roh pengertian agar kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan segala firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan kami mengikuti kata hati kami sendiri. Terlebih mengikuti segala keinginan-keinginan kami. Tapi biarlah Tuhan yang menyingkapkan. Biarlah Tuhan yang memberitahu kami apa yang menjadi jalan-jalan bagi kami. Sehingga kami tetap mengikuti Engkau dengan setia. Sekalipun
suka dan duka, kami akan tetap mengikuti Engkau. Ya Bapa Sorgawi, pada saat ini juga kami mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan telah memberikan kami kemampuan, terlebih seluruh pelayan Tuhan telah berkati dan urapi. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan pada saat ini. Dan kami mohon ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan boleh pakai mereka lebih dahsyat dan secara luar biasa lagi. Biarlah dalam pelayanan-pelayanan mereka berikutnya, nama Tuhan selalu dimuliakan dan nama Tuhan akan ditinggikan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat-Mu, kami jemaat Jakarta. Kami mau Tuhan, Engkau akan terus meneguhkan iman kami. Demikian juga Bapa, janganlah semangat kami menjadi kendor hanya karena berbagai masalah-masalah. Tapi kuatkanlah kami, teguhkanlah hati kami, bimbing kami, dan peganglah tangan kami. Demikian juga ya Bapa, Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami untuk 1 minggu ini ke depan. Sehingga juga kami semakin bersuka cita dan merasakan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga dari setiap pencobaan yang datang untuk mengganggu kami, memisahkan kami dari kasih Tuhan, kuasa iblis Tuhan yang ingin mengacaukan kehidupan kami. Kami mohon biarlah Tuhan juga yang memagari kami. Demikian juga perlengkapilah kami dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kami juga akan tetap meninggikan nama-Mu dan mengakui Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini kami berdoa bersama untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk Ibu Ina Clara dan juga Ibu Ina Junior yang besok hari akan dioperasi. Demikian juga kami berdoa untuk saudari kami Ibu Ina Tommy yang sedang kurang sehat. Bahkan kami berdoa untuk pemulihan orang tua kami Bapak Ama Devi, Bapak Ama Helen, Bapak Ama Keiko, orang tua kami Bapak Ama Risda, Bapak Ama Rista, orang tua kami Bapak Ama Noni. Demikian juga orang tua kami Ibu Ina Markus, Bapak Ama Grace, Ibu Ina Irvin, Ibu Ina Edu. Kami berdoa biarlah kiranya juga Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, untuk mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami dan derita. Demikian juga orang tua kami Ibu Ina Happy, Tuhan Yesus juga akan memulihkan, Tuhan Yesus akan menolong, dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Terlebih Bapa, teguhkanlah juga iman mereka, agar mereka juga tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Kami bersuka cita karena mereka juga telah mengambil bagian pada hari ini untuk mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah orang tua kami, baik yang ada di tempat ini di rumah-Mu, demikian juga mereka yang ada di rumah yang tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus yang akan terus memberikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus akan memberikan mereka kekuatan yang baru. Bahkan kami mau Tuhan memberikan mereka umur yang panjang. Pulihkan juga mereka Bapa dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dari hari Minggu sampai pada hari Kamis ini. Biarlah kiranya juga Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Berkati setiap pekerjaan, berkati juga setiap usaha mereka, agar mereka tetap mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dari anak-anak yang masih kecil sampai kepada anak-anak kami yang sudah dewasa. Tuhan berkati. Berikanlah mereka masa depan yang baik. Berkatilah setiap pekerjaan dan juga pendidikan mereka. Bahkan Tuhan, kami mau anak-anak kami selalu dekat kepada Tuhan. Anak-anak kami selalu menghormati orang tua. Anak-anak kami akan selalu mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Karena kami tahu
bahwa anak-anak kami adalah menjadi generasi penerus. Untuk itu Bapa, jadikanlah mereka juga menjadi alat-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan juga akan dimuliakan. Firman Tuhan akan diwartakan juga melalui kehidupan anak-anak kami kelak. Bahkan kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang berdoa di hadapan Tuhan. Baik mereka yang fakir miskin, yatim piatu, janda dan duda, yang menderita, yang berduka, dan dimanapun mereka berada. Terlebih orang-orang yang dikejar karena memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong, mari Tuhan naungi mereka. Biarlah kiranya mereka juga selalu bersukacita dan berharap kepada Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mohon Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan Tuhan akan mengantarkan kami ke rumah kami dan selamat. Sehingga kami berkumpul kembali dengan keluarga dan saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami hanya minta di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Datanglah, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada makanan kami yang sejuk. Dan ampunilah kami seperti kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yahobu